Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12. Hari ini kita akan belajar iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita mulai, baik mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan baca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi ini membahas tentang menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian dapat menganalisis makna iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, kalian dapat mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Hakikat iman kepada qada dan qadar, bahwa qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan, sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Apa itu iman kepada qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar artinya bahwa percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Setiap muslim wajib mengimani qada dan qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 70 artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Adapun dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22, artinya tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kamu menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Mengapa kita beriman kepada qada dan qadar? Qada dan qadar biasa disebut dengan satu kata atau takdir. Bagi manusia dan makhluk lain ada pandangan takdir baik dan buruk. Tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, semua takdir itu baik karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya, catatannya dan penciptaannya, semua itu adalah kebijaksanaannya, keadilan, kasih sayang dan kebaikan. Keburukan bukanlah sifat Allah dan bukan pula pekerjaannya. Perhatikan firman Allah berikut ini. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya. Quran surat Yunus ayat 100 ayat 44. Macam-macam takdir. Takdir itu nanti ada dua macam. Yang pertama ada takdir mu'alaq dan yang kedua ada takdir mubram. Takdir mu'alaq itu takdir yang berkaitan dengan ikhtiar manusia. Jadi misalnya kalian bercita-cita ingin masuk ke perguruan tinggi mana, itu tergantung usaha kalian. Nah, nanti kalau terjadi itulah yang menjadi takdir kalian. Adapun kalau takdir mubram itu takdir yang mana manusia tidak memiliki peran untuk menawar lagi. Jadi kalian diberi jenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan kulit seperti apa, rambut seperti apa, itu sudah menjadi kehendaknya. Jadi takdir termasuk takdir mubram. Makna beriman kepada qada dan qadar. Berkaitan dengan makna beriman kepada qada dan qadar dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan oleh Allah sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal dan menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. 4 hal yang berkaitan dengan iman kepada qada yang qadar. Yang pertama ada takdir adalah atau ketentuannya Allah itu sendiri. Terus yang kedua ada ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha.
berusaha dengan sekuat tenaga sesuai kemampuannya untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Terus yang ketiga doa. Jadi setelah berusaha terus doa. Doa itu merupakan energi untuk menjalankan ikhtiar karena Allah telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon. Dan yang terakhir adalah tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah atas apa usaha yang telah kita lakukan. Jadi nanti kalau kita sudah berusaha, kita secara maksimal, kita sudah menyerahkan kepada Allah, kita berdoa, kita menyerahkan, lah nanti apapun yang terjadi sebagai umat Islam itu harus menerima dengan lapang dada. Nah, baik. Sekian yang dapat Bu Yu sampaikan. Setelah kalian mempelajari materi ini, nanti silahkan kalian berkomentar di kolom YouTube-nya ya. Nih ada 4 pertanyaan, kalian cukup menjawab 2 pertanyaan saja. Baik, untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita dapat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.